Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Titania Fizabiasari, mahasiswi UNESA dengan NIM 2511174128. Di sini saya memiliki narasumber yang sangat hebat sekali, yaitu Bapak Syamsuri SPDI sebagai Waka Kesiswaan. Menurut Bapak, bagaimana tentang pendidikan karakter itu? Bagaimana tentang pendidikan karakter itu? Begini Pak, pendidikan karakter adalah suatu hal yang sangat penting dan harus kita lakukan atau kita laksanakan di sebuah lembaga seperti kita di sini. Jadi itu adalah merupakan program yang ingin kita capai, yang kita tanamkan agar sekolah kita mengemban amanat, dipercaya warga atau dipercaya masyarakat, ini dapat menanamkan karakter yang diharapkan, yaitu terutama tentunya adalah karakter yang mulia, karakter yang baik. Jadi bagaimana pendidikan karakter itu berarti sangat penting untuk sebuah lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya menurut Bapak, apa sih arti pendidikan karakter buat anak SD itu? Pendidikan karakter itu memang juga kemudian ya sampai saat sekarang yang kita pahami bersama bahwa pendidikan karakter itu adalah sebuah sistem untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter, terutama yaitu karakter yang baik atau karakter yang mulia. Jadi pengertiannya seperti itu, sebuah sistem untuk menanamkan bahkan mengembangkan nilai-nilai karakter yang mulia. Di antara pengertiannya seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana solusi apa yang tepat buat anak SD yang sudah memiliki karakter buruk, atau bagaimana bisa mengubahnya dengan karakter yang lebih baik? Bagaimana anak SD yang mempunyai karakter buruk? Misalkan anak SD, katakanlah ya contoh saja suka merokok, itu berarti anak usia SD yang karakternya sudah mulai mengarah kepada karakter yang tidak baik. Nah, tentunya kita sebagai lembaga kita harus meneliti dulu, mencari apa penyebabnya. Kenapa kok anak ini sudah kenal rokok? Kenapa kok anak ini sudah merokok? Terutama untuk anak yang seperti ini kita cari penyebabnya dulu. Mungkin kita tanya baik-baik, kemudian kita undang orang tua. Biasanya anak seperti itu bukan dari orang tua, biasanya dari pengaruh dari teman, pengaruh dari lingkungan, kemudian tidak terawasi oleh kedua orang tuanya. Jadi akhirnya anak itu terlepas, mungkin orang tuanya sibuk atau seperti apa, jadi akhirnya anak mencari semula mungkin coba-coba, akhirnya jadi pembiasaan dan itulah menjadi karakter mereka yang notabene ternyata karakter seperti itu. Ada juga yang anak seperti itu. Nilai karakter apa yang paling penting ditanamkan sejak kecil, Pak? Ya, terutama kalau kita anak seusia dini itu harus kita tanamkan kejujuran, kemudian kepatuhan, kemudian karakter, percaya pada diri sendiri, jadi kemandirian. Itu yang terutama kita tanamkan terutama di anak-anak usia SD seperti ini. Jadi kemandirian, kelas kemandirian mungkin sampai ke rumah, kemudian kepatuhan dalam menjalankan ibadah itu termasuk kita tanamkan sejak dini, dan itulah yang mungkin memang ingin kita capai. Kita programkan dan berlanjut. Terima kasih. Itu salah satu kunci dari terjenis dengan karakter yang baik. Iya, salah satu contohnya seperti itu. Menurut Bapak,
bagaimana cara seru mengajar anak-anak soal karakter di sekolah? Cara seru. Iya. Nah, kalau pendidikan karakter itu identiknya pembiasaan. Jadi misal kita pengen anak kita itu rajin beribadah, itu kan karakter. Nah, berarti anak-anak ya harus kita bimbing, kita biasakan. Kalau orang kita itu pembiasaan, misalkan setiap pagi doa bersama. Jadi setiap pagi tiap kelas itu karakter doa bersama. Itu namanya juga menanamkan karakter dan berlangsung apa artinya setiap hari. Jadi terus menerus. Kemudian misalkan tentang sholat berjamaah itu juga pembiasaan setiap hari dilakukan. Nah, lama-lama kalau itu sudah menjadi pembiasaan, akhirnya tertanam menjadi karakter. Itu saya kira juga seru. Iya, Pak. Iya. Nah, alhamdulillah kita kan ada yang doa di kelas, kemudian ada yang di halaman, itu kita programkan. Yang di kelas 2 harian harus tiap hari harus berdoa di kelas. Kemudian yang mingguan itu tiap kelas terjadwal. Bisa kelas 1-2 itu hari Senin di halaman, jadi bersama-sama. Nah, untuk kelas 3-4 itu juga bersama-sama sampai kelas 5. Demikian terlebih dengan pengenalan karakter untuk berikutnya. Jadi itu kayak suatu program yang dilaksanakan di sekolah ini ya, Pak? Iya. Tapi kan kalau kita pikir-pikir dari semua anak yang di sini, itu kan nggak semua anak itu bisa diarahkan. Kayak contohnya doa pagi bersama, habis itu habis ini sholat. Nah, itu kan ada sebagian anak mungkin agak susah dibilangin ya, Pak. Itu bagaimana solusi untuk anak tersebut agar ikut mengikuti program atau prosedur yang ada di sekolah ini? Itu sudah jelas. Kalau kita satu kelas pun itu mesti ada anak 1, 2, 3 itu yang seperti itu. Kita memang itu merupakan tantangan kita. Dan kita ya harus tidak berhenti. Artinya memang begitulah penanaman karakter. Kita tidak boleh berhenti. Oh ini tidak usah aja, nah ini tidak bisa begitu. Dan penanaman karakter itu harus terus. Bahkan hasilnya pun kita nanti tidak bisa melihat sekarang. Kalau penanaman karakter itu bisa terjadi nanti hasilnya itu kalau mereka mungkin sudah di SMP, oh inilah hasil penanaman karakter guru saya ketika dia itu mungkin bisa dirasakan di SMP. Inilah hasilnya. Jadi usaha kita untuk penanaman karakter adalah merupakan program jangka panjang. Apapun itu namanya karakter, pembiasaan ibadah, pembiasaan sopan santun, pembiasaan kedisiplinan. Yang penting kita menanamkan terus. Apakah ada efek jerah atau konsekuensi yang khusus untuk anak-anak yang mungkin sulit untuk mengikuti program-program tersebut hingga menghasilkan efek jerah agar tidak mengulangi perbuatan sebelumnya itu, Pak? Ya, kalau efek jerah itu namanya anak sudah melanggar. Kalau penanaman karakter sampai sejauh ini, sampai saat ini tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau anak yang melanggar itu memang ada. Efek jerah itu kita melanggarnya mungkin ya dari seperti tadi kita panggil orang tuanya, kita cari solusinya bersama. Jadi kalau seperti itu yang penting ada solusinya dulu. Baru anak-anak bersama dengan anak yang lain biar bisa menyesuaikan diri. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang anak-anak yang cenderung seperti itu tadi muncul seperti itu bisa teratasi. Ya, hebat semua ya. Ya alhamdulillah. Menurut Bapak, dalam era digital saat ini, bagaimana cara terbaik menanamkan nilai karakter kepada anak-anak yang sangat dekat dengan teknologi? Iya, yang namanya teknologi sekarang kan sudah nggak bisa dihindari lagi. Bahkan cenderung ada yang teknologi dari medsos itu cenderung merusak juga ada. Ya. Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana cara menggunakan gadget, bagaimana cara menggunakan HP yang baik, atau paling tidak bisa mengontrol kedua orang tua. Tontonan apa, konten apa yang harus ditonton anak antara pihak sekolah dan orang tua memang harus ada kerjasama. Kan kalau di sekolah kami memang tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa HP. Walaupun ada mata pelajaran Kecuali ada pengajaran, misalkan harus dikerjakan lewat online, harus dikerjakan lewat IT, bisa, bahkan mungkin laptop,
Tapi untuk sehari-hari memang kita tidak boleh, Tidak diizinkan ya, Pak? tidak diizinkan. Selanjutnya, apa pesan atau harapan Bapak kepada siswa maupun orang tua mengenai pentingnya pendidikan karakter sejak dini? Ya, tentunya harapan kita sebagai lembaga antara pihak guru, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan kedua orang tua, dengan orang tua mereka, bekerja sama dengan yang baik di dalam memprogramkan pendidikan karakter. Artinya ada kesepahaman, ada paham, benar-benar sepaham dengan orang tua. Jangan orang tua tidak paham, oh anak saya kalau diginikan setiap hari, itu karena mereka tidak paham, mereka belum paham kalau belum. Dan mungkin program seperti ini yang merasakan malah orang tua mungkin jadi kemungkinan, karena ya contohnya begini, ada pernah orang tua itu melaporkan bahwa anaknya itu ketika sholat sekarang sudah tidak perlu diperintah lagi Pak kalau sholat. Nah, berarti itu salah satu menurut saya, berarti itu salah satu keberhasilan tolak ukurnya karakter tadi. Penanaman yang kita tanamkan berarti sudah bisa dirasakan. Dan mungkin itulah harapan kita, baik yang murid bahkan masyarakat, mungkin di anak-anak di tingkat selanjutnya, di pendidikan mereka selanjutnya, mereka akan berkembang menjadi generasi yang berkarakter mulia. Itu harapan kita bersama seperti itu. Mungkin cukup sampai sini pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Syamsuri. Sebenarnya kita hari ini mendapatkan informasi yang sangat penting dan bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Oh ya, sebelumnya saya lupa untuk menanyakan kabar Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, selama Bapak menjadi wakil kurikulum kesiswaan ini, Ya. apakah ada kendala Pak untuk mengurusi siswa sebanyak ini? Biasa kalau kendala itu ada saja. Yang paling ini Pak, yang paling mungkin paling sangat Berat. berat, dia sangat berat. Biasanya dari orang tua. Oh, dari orang tua. Nah, misalkan ada anak-anak yang bertengkar dengan permasalahan apapun itu yang anaknya itu sudah pada rukun, biasanya orang tua itu biasanya kalau belum clear itu berat sekali juga. Berarti orang tua sama orang tua juga sama? Iya, itu dan itu pernah kita rasakan. Oh, itu ada solusinya Bapak? Iya, tetap kita bertemu. Oh, tetap ada. Iya, kita ajak ngomong bersama-sama, kita ajak duduk bersama, dan alhamdulillah akhirnya dengan solusi yang seperti itu, pendekatan yang seperti itu, orang tua paham. Oh, harusnya memang kita begini. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah, bisa teratasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Sama. atas partisipasi dalam mengikuti narasumber podcast hari ini. Semoga Bapak diberi kemudahan Amin, dengan amin. atas mengurus kurikulum kesiswaan ini. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Mari kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.